Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Bincang Humas Kemenak Pindrang. Ini adalah podcast pertama yang kami bentuk sebagai wadah bagi kita semua untuk berbagi wawasan, berbagi informasi, inspirasi ataupun pengalaman tentang Kementerian Agama, tentunya melalui bincang santai tapi berisi. Dan untuk hari ini, saya Mutmainnah Baso akan berbincang seputar hari yang sangat spesial, khususnya bagi Kementerian Agama, yaitu Hari Santri Nasional, yang setiap tahun diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Bersama dengan dua narasumber kita, yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Jalali. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Dr. Andes Haji Jalali adalah Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Dan yang kedua ada Bapak Abdul Maming SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pembina Pondok Pesantren atau Hiriah Paladang Kabupaten Pindrang dan juga Ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Nasional tahun 2024 di Kabupaten Pindrang. Kalau ada kata panitia pelaksana berarti ada kegiatan dalam hal menyambut ataupun memperingati suatu hari spesial. Dan saya jadi penasaran, itu kegiatannya seperti apa? Sepertinya sangat seru deh, karena melibatkan santri dan juga barangkali masyarakat. Namun sebelum kita kulik tentang kegiatan-kegiatan dalam menyambut Hari Santri, mari kita kupas tuntas dulu tentang Hari Santri Nasional. Pak Aji, Ya. Pak Aji, Hari Santri Nasional itu kan kalau saya tidak salah baru mulai diperingati tahun 2015. Berarti tahun ini baru memasuki tahun ke-10 untuk peringatan Hari Santrinya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari peringatan Hari Santri Nasional ini? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan tujuan daripada pelaksanaan Hari Santri tahun 2024, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Hari Santri di Kabupaten Pindrang itu baru berjalan 5 tahun. Oh iya. 5 tahun. Terkait dengan tujuan pelaksanaan Hari Santri ini adalah untuk mengenang dan meneladani serta melanjutkan peran para ulama dan santri di dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia serta untuk berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa. Memang perlu disadari bersama bahwa pengertian daripada perjuangan atau jihad untuk saat sekarang ini tidak berarti bahwa perjuangan secara fisik dengan senjata, tetapi yang dituntut sekarang itu bagaimana kita berjuang dalam bentuk intelektualitas dan sosial. Oleh karena itu kita sekarang melihat apresiasi pemerintah terhadap khususnya kegiatan Hari Santri Nasional itu dengan keluarnya anggaran 20% dari APBN itu sesungguhnya bentukan untuk apresiasi terhadap pendidikan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan apresiasinya terhadap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah khususnya melalui pondok pesantren. Melalui pondok pesantren. Ya, karena pendidikan itu kan salah satunya dari pondok pesantren. Iya. Jadi untuk anggaran 20% itu termasuk juga masuk ke pondok-pondok pesantren. Nah, berarti itu kan tadi dikatakan bahwa untuk mengenang jasa para ulama dan para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Mengapa jatuh pada tanggal 22 Oktober Hari Santri itu? Apakah ada sejarah yang berkaitan dengan itu atau seperti apa? Histori ya, sejarah. Lahirnya Hari Santri, di mana pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan perintah untuk membangkitkan semangat para ulama dan santri di dalam melawan penjajah, di mana kita tahu bahwa penjajah itu ingin kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, beliau sebagai ulama, sekaligus menjadi pahlawan nasional, itu telah mengeluarkan semacam dekret semacam perjuangan resolusi jihad. Itu mengeluarkan resolusi jihad. Itu sebenarnya untuk mengangkat jiwa semangat juang para santri dan ulama untuk melawan penjajah. Ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tanggal 22 Oktober itu adalah hari dikeluarkannya resolusi jihad itu. Oh ya, seperti itu. Jadi tidak asal ditetapkan ya. Kenapa bukan tanggal 10 Oktober atau tanggal cantik, karena memang ada sejarah yang sangat bermakna dalam tanggal 22 Oktober itu, sehingga ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Nah, selanjutnya pertanyaannya untuk Bapak Abdul Maming. Ini tentang teknis sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Bagaimana untuk tahun ini, bagaimana persiapan peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pinrang, baik itu mungkin dari Kementerian Agama sendiri maupun dari seluruh pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pinrang? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatan Hari Santri tahun 2024 ini, kami dari Panitia Pelaksana itu tentunya melakukan beberapa kegiatan, diantaranya itu kita melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Agama dan ini Bapak Kasih Pendidikan Dinia Pondok Pesantren beserta dengan seluruh pimpinan pondok pesantren duduk bersama untuk membicarakan bagaimana kesiapan dan pelaksanaan kegiatan Hari Santri tahun ini. Dan alhamdulillah itu direspon dengan cukup positif. Ya. Dan ada beberapa kita melakukan rapat pembentukan panitia lagi untuk betul-betul mempersiapkan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kegiatan Hari Santri untuk memantapkan kegiatan. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya itu seperti apa? Misalkan apakah ada lomba atau festival atau persenis atau bagaimana? Kalau bentuk kegiatan lombanya tahun ini itu tidak ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu yaitu adalah lomba video pendek yang kita berikan kesempatan kepada seluruh pondok pesantren, 12 pondok pesantren untuk dilombakan video pendeknya. Kemudian yang kedua yaitu lomba kebersihan tingkat pondok pesantren, dan itu insya Allah kita akan laksanakan selama dalam jangka 2 minggu. 2 minggu. Interval waktu penilaiannya. Ya, berarti sebelum tanggal 22 Oktober itu sudah ada hasilnya. Ya. Baik. Untuk video pendek itu seperti apa sih tema dari video pendek yang akan dilombakan? Kalau video pendek yang kita lombakan kali ini itu yang pertama ada beberapa inti di dalam kegiatan itu. Yang pertama yaitu mengenai masalah profil pondok pesantren, baik itu visi misi maupun tujuan. Kemudian yang kedua
video yang kita untuk mengucapkan hari selamat Hari Santri kepada seluruh warga pondok. Kemudian yang tak kalah penting yaitu video kegiatan zikir malam kegiatan intinya, yaitu berarti malam tanggal 20, berarti tanggal 21 malam. Dikasih waktu 10 menit untuk durasi video pendek yang merangkum semua. Dan uniknya itu diupload di media sosial. Itu yang nantinya insya Allah pada saat upacara itu kita akan tayangkan. Dan kemudian yang juara dan maupun bukan, semua yang 12 pondok itu akan diakses ke media sosial sehingga bisa dinikmati oleh semua peserta upacara. Ya. Baik, dan juga bukan hanya untuk di masyarakat Kabupaten Pinrang, tapi karena di media sosial berarti seluruh dunia bisa menyaksikan bagaimana kreativitas santri dalam membuat video pendek. Untuk lomba kebersihan berarti sudah berjalan atau sudah selesai lombanya? Alhamdulillah kegiatan lomba kebersihannya itu sudah berjalan mulai tanggal 8 kemarin itu sudah mulai diadakan penilaian. Ya, cuma waktunya itu kan dirahasiakan supaya selalu siap. Iya betul. Tiba-tiba itu selalu bersih, rapi. Nah, kriteria penilaian lomba kebersihannya itu apa saja, Pak? Ada beberapa kriteria penilaian, tentunya kebersihan, kerapian berpakaian, adab santri, berarti masuk bukan hanya asramanya atau gedungnya, tapi juga tentang santrinya, pakaiannya, etikanya, dan keindahan, lengkap lah. Baik, berarti bulan ini dipastikan bahwa semua pondok pesantren di Kabupaten Pinrang itu pasti bersih dan rapi. Baik, nah untuk upacara, kan nanti tanggal 22 Oktober berarti akan ada upacara. Itu persiapan dan kira-kira bentuk prosesi upacaranya itu seperti apa, Pak? Ya, prosesi upacaranya seperti biasanya upacara pada umumnya, namun kali ini sebelum kita adakan upacara ada kegiatan defile untuk memasuki lapangan. Itu kita akan perkenalkan dan membacakan riwayat semua pondok pesantren beserta prestasi-prestasi yang pernah diraih sebelum memulai upacara. Setelah upacara selesai, ada juga kegiatan yang terlalu penting yaitu penyerahan tanaman dari Bapak PJ Bupati Pinrang ke 12 pondok perwakilan 12 pondok pesantren, dan insya Allah sejalan dengan program satu santri satu pohon yang akan ditanam dan menjadi ciri khasnya nanti di masing-masing pondok pesantren. Berarti ini ada ada dampak jangka panjang yang positif untuk semua pesantren di Kabupaten Pinrang. Luar biasa, semoga acaranya lancar, tidak ada kendala apapun, dan kita bisa memperingati atau merayakan Hari Santri ini dengan meriah dan penuh sukacita. Nah, kembali ke Bapak Haji. Apa pesan Bapak kepada seluruh santri tentang perayaan Hari Santri Nasional ini terkait dengan makna yang terkandung dalam Hari Santri Nasional? Ya, untuk pelaksanaan Hari Santri tahun ini kami berpesan kepada para santri-santriwan agar senantiasa tetap istiqomah di dalam jalan perjuangannya. Kemudian menjaga keutuhan agama bangsa, serta senantiasa memelihara muruah atau nama baik pondok pesantren, serta senantiasa mendoakan para ulama dan santri dan para pejuang yang telah gugur mendahului kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, kalau dari Ketua Panitia sendiri, apakah Bapak punya harapan atau kesan dan pesan sebagai Ketua Panitia dan juga sebagai pembina pondok pesantren di Kabupaten Pinrang? Ya, yang pertama selalu Ketua Panitia, tentunya harapan saya selalu Panitia mulai ke depannya pelaksanaan kegiatan Hari Santri ini dari tahun ke tahun ada bukan tentunya peningkatan dari segi pelaksanaannya. Kemudian dari segi maknanya, insya Allah setiap tahunnya itu ada perubahan, terutama dari perubahan sikap santri itu sendiri.
semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud untuk kedepannya dan menjadikan santri-santri kita semua santri yang kuat, mampu berjuang dan benar-benar bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Baik sahabat religi, jadi sebenarnya Hari Santri Nasional itu bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga banyak momentum yang penuh makna di dalamnya. Di antaranya adalah salah satunya adalah untuk mengenang jasa para ulama, para santri yang telah berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga masyarakat, bukan hanya sebagai santri, bukan hanya sekedar untuk santri, tapi seluruh masyarakat, terutama anak muda, kita wajib untuk terus bekerja keras atau belajar dengan giat agar kedepannya dapat membantu pembangunan negara kita menjadi lebih baik lagi. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan dua narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Jalali dan Bapak Abdul Maming. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kapan-kapan bisa hadir lagi. Dan terima kasih kepada sahabat religi yang telah mengikuti bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sahabat religi punya komentar tentang atau punya pertanyaan tentang topik kita hari ini, atau punya saran yang menarik tentang topik kita yang akan dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe YouTube channel Humas Kemenak Pinrang untuk mendapatkan informasi-informasi Jangan lupa terus dukung kami dengan subscribe kanal YouTube Humas Kemenak Pinrang, juga dengan mengikuti seluruh akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi-informasi menarik tentang Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Saya Mutmainnah mohon pamit, sampai jumpa di Bincang Humas Kemenak Pinrang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.